Dulu ada salah satu orang yang memaksa datang ke lokasi keramat, mau ngambil harta atau pengen harta yang banyak, karena beliau tidak mematuhi aturan di sini, atau Abah sebagai kuncen lah gitu kan, sebagai juru kunci, dan dia tidak mematuhi aturan Abah. Nah itu sempat melihat harta yang banyak. Semenjak tuh pintunya buka yang namanya tuh keramat Batu Lawang, nah dia tergiur oleh harta tersebut, dia memaksa masuk ke dalam. Nah sampai sekarang dia menghilang. Kalau untuk menginapnya di sebelah sini ya, jadi kebanyakan orang yang bertirakat di sini nginapnya ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Dan untuk tempat menginapnya mungkin hanya beratapkan ini ya, saung seperti ini. Jadi mungkin untuk ukurannya 1,5 meter kali 2 meter. Dan ini benar-benar berada di tengah hutannya. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi dengan orang sakti, Bapak Wijaya. Konon kabarnya Bapak Wijaya ini mendapatkan uang 1 kamar dari Nyi Roro Kidul. Dan ternyata Bapak Wijaya akan berbagi cerita lagi tentang temannya yang hilang di telan bumi. Karena menginginkan kekayaan tetapi dengan jalur pesugihan. Ada yang bilang temannya Bapak Wijaya ini masuk ke alam gaib dan menjadi raja di sana. Tapi kita tidak tahu cerita yang sebenarnya seperti apa. Makanya kita akan tanya ke Bapak Wijaya, menurut dari pandangan mata batinnya Bapak Wijaya, apa sebenarnya yang terjadi dengan temannya Bapak Wijaya. Assalamualaikum Pak Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wijaya sekarang? Alhamdulillah sehat selalu. Ini Pak Wijaya ternyata banyak sekali yang tertarik dengan cerita Bapak Wijaya dapat uang 1 karung. Bahkan banyak yang ingin daftar, ingin 1 kamar teman-teman, mohon maaf. Dan banyak yang daftar ingin membantu Bapak Wijaya mencairkan uang 1 kamar dengan melaksanakan puasa 41 hari 41 malam. Ya. Bapak Wijaya, Ya. kami juga tertarik dengan cerita Pak Wijaya, khususnya temannya Bapak Wijaya. Itu memang betul teman Bapak Wijaya itu hilang di telan bumi, Pak. Dan bagaimana cerita yang sebenarnya? Ya, ini masalah itu yang diceritakan. Ya mohon maaf, Abah bahas dulu dikit ya. Karena itu beliau atau ya teman bapak Abah dulu lah gitu, bukan teman Abah, teman bapak dulu ya. Teman orang tua gitu kan. Konon katanya dia istilahnya sama ya seperti yang tadi diceritakan, dia mungkin ada dalam kesukaran, mungkin dia ada dalam kebingungan, ceritanya tuh dia pengen harta lah gitu. Pengen harta, dan itu karena tadi yang diceritakan ya beliau menghilang di situ, tidak kembali lagi atau tidak nampak lagi, karena ya memang dia istilahnya punya keserakahan lah gitu. Punya keserakahan karena satu kemungkinan ya ada pikiran yang lain-lain lah gitu, atau yang enggak uang tersebut atau harta tersebut mau digunakan apa yang nggak benar mungkin lah gitu kan. Nah yang jelas dulu bapak saya sudah mengasih saran gitu kan, waktu beliau dulu jadi juru kunci sini lah gitu kan. Jadi juru kunci waktu dipegang sama bapak gitu kan, sudah dikasih saran, sudah dikasih tahu emang ke situ harusnya atau sebetulnya ke situ cuman jaroh gitu kan. Ke situ cuman jaroh. Kita mendoakan yang sudah meninggal di situ, leluhur kita di situ. Nah, nanti selanjutnya masalah
apa yang diinginkan kita atau misalkan kendala kita itu tak luput dari istilahnya Allah Subhanahu wa taala. Harus minta ke Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebaiknya gitu kan, di rumah gitu kan. Itu dulu sudah dikasih saran, cuman ya dia tidak, kayaknya tuh tidak ngedengar dikasih saran gitu kan. Jadi pengennya di situ, pengen buka harta di situ, dan emang di situ sempat katanya tuh diperlihatkan gitu kan, yang namanya tuh sekarang yang disertakan lokasi batu lawang, emang tuh batunya muka lah gitu, kayak pintu lah gitu, ya. kayak pintu muka. Cuma dia ngelihat harta di situ, satu kemungkinan. Nah dia karena keserakahan tersebut itu, jadi dia masuk ke situ, padahal itu jangan, sebaiknya itu atau seharusnya jangan masuk ke situ. Kalau tidak izin atau tidak ada izin istilahnya yang kuasa di sini, atau misalkan ya juru kunci lah di sini gitu kan. Dia maksa, ya katanya tuh ya bapak saya ngasih tahu secara tiba-tiba dia sudah masuk ke dalam, pintu batunya tuh nutup, sampai sekarang tuh dia tidak kembali lagi. Nah, sampai sekarang gitu kan. Tapi yang jelas, kalau pengen harta, kalau pengen milik yang banyak, itu seharusnya jangan di situ lah gitu. Tadi Abah sudah ngasih saran di situ cuman jaroh, silahkan jaroh mah gitu kan. Jaroh. Yang jelas sok di sini mau apa. Dulu sebelum saya, bapak saya juga emang seperti itulah gitu. Nah, ketika beliau atau bapak saya sudah meninggal, sudah almarhum, nah baru saya meneruskan. Nah ini sebaiknya kalau misalkan ya saudara-saudara yang dari mana aja, yang di mana aja, atau teman-teman, kalau mau seperti itu silahkan jaroh ke atas, silahkan. Itu kewajiban kita lah gitu, mendoakan ke orang yang sudah meninggal itu kan, sama aja. Tapi kalau pengen harta, caranya bukan di situ. Sok di sini kita bertawaju, kita istilahnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dijalankan nanti, asalkan saran Abah di sini, petunjuk Abah di sini dilaksanakan, silahkan. Yang sudah alhamdulillah berhasil. Sok. Berarti ya pada intinya penyalahgunaan situs keramat ya. Iya. Yang seharusnya datang untuk mendoakan, ini malah meminta kekayaan. Nah itu. Memang dari ceritanya itu pernah ada orang kaya datang ke sana, mohon maaf, orang datang ke sana kemudian pulang kaya raya begitu, Pak? Iya, tapi ya ke situ cuman jaroh lah gitu. Tetap aja bertawaju mah, tetap aja minta kepada Allah Subhanahu wa taala di sinilah gitu. Di sini tetap. Iya, iya, Gitu kan. iya. Ke situ cuman jaroh. Kita istilahnya, beliau dulu kan satu kemungkinan lah leluhur kita lah gitu. Dan apalagi sepuh-sepuh dulu mah kan tahu lah, pada tahu semua kayak gimana lah gitu kekuatannya lah gitu, kekuatan istilahnya batin-batinnya, berpuasanya juga kuat kan gitu, bertawajuhnya juga ya gimana, puasanya juga gimana lah gitu. Nah satu kemungkinan dulu ya istilahnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan salah gitu kan, kita doakan yang sudah meninggal dan kita pinta barokahnya gitu kan. Kita pinta barokahnya sebelum bertawajuh di sini lah gitu. Itu yang bagus mah, itu yang benar mah itu. Nah di sini kalau misalkan ya mau seperti itu silahkan, sok. Abah nanti istilahnya ada sekarang yang ditunjuk sebagai juru kunci juga, masih saudara Abah juga, masih keluarga Abah juga, silahkan jaroh ke situ. Nanti sesudah jaroh ke situ, sok kalau mau apa yang diinginkan kita bareng-bareng, kita di sini sama Abah, dan silahkan istilahnya taatilah perintah Abah di sini. Insya Allah tidak ada yang meleset kalau perintah Abah tuh dilaksanakan. Terkecuali ada yang meleset kalau perintah Abah dilanggar. Insya Allah Abah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawajuh, dengan berzikir di sini. Insya Allah nanti dikabul lah. Amin gitu ya. Jadi nampaknya temannya Bapak
Abah Wijaya ini melihat orang kaya pulang habis ziarah itu mungkin usahanya menjadi lancar begitu ya. Masalah Bukan yang datang ke usaha, sana. masalah yang usaha ya alhamdulillah. Bukannya 1-2 orang, sudah banyak lah gitu alhamdulillah sok. Nanti juga ketahuan lah. Nanti ketahuan sok banyak. Ya syariatnya dari sini, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tuh yang berusaha tuh yang punya perusahaan tuh yang di pasar, yang punya ruko, yang punya apalah, yang punya mobil terus udah 100 sekian juga. Sudah naik haji juga alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah karena Abah menyarankan dulunya juga kalau misalkan bertawajuh di sini sudah ada diturunkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tolonglah ini harus dijalankan dengan benar. Ya alhamdulillah pada jaroh ke tanah suci itu kan. Alhamdulillah. Lantas Bah, mohon maaf ceritanya orang yang hilang tersebut masuk ke dalam batu lawang itu dan menjadi orang kaya tapi di alam gaib. Nah itu cerita tersebut benar atau hoak itu Bah? Ya masalah itu walau alam. Karena kita juga istilahnya atau Abah juga tidak melihat sosok beliau misalnya yang hilang di situ, ketahuan misalkan jadi orang kaya atau gimana, atau misalkan jadi apa di situnya, karena sama sekali boro-boro ya Abah, bapak Abah juga almarhum, dia tidak menceritakan atau tidak membahas masalah dia adanya di situ gimana, tidak. Yang jelas itu yang sudah mah yang bener mah kalau pengen istilahnya kita hidup istilahnya bener dan kita istilahnya keluar dari kendala atau misalkan keluar dari kesukaran, tetap sok insya Allah asal di jalan bener dan apa yang disarankan Abah sok di sinilah gitu. Insya Allah Abah menjamin siapa aja yang ada dalam kesukaran, kebingungan, asal saran Abah tuh dilaksanakan. Karena insya Allah Abah juga tidak akan istilahnya menjeburuskan saudara-saudara Abah ke jalan yang tidak benar lah gitu. Iya. Insya Allah. Abah, lantas jasad pelaku pesugihan tersebut ditemukan tidak Bah? Masalah itu tidak sama sekali. Sampai sekarang tidak ditemukan ya? Tidak ditemukan. Iya, wah memang jangan sembarangan kalau datang ke tempat keramat gitu ya. Nah, itu. Datanglah ke tempat keramat dengan niat baik, dengan itu. melakukan ibadah mendoakan, bukan untuk melakukan pesugihan. Nah itu yang benar. Nah Abah, orang yang datang ke sana, para peziarah pastinya datang untuk mendoakan. Iya. Lantas kalau orang yang melakukan pesugihan tersebut di sana, ritualnya bagaimana Bah? Kalau ya masalah itu nggak tahu tuh dulu mah ada kalau semenjak juru kuncinya tuh bapak dan Abah juga lah gitu. Jadi masalah persyaratan jadi emang ada lah gitu, emang ada tapi nggak seberapa lah gitu. Tapi dah ke situ yang jelas mah masalah itu mah tetap di sini gitu kan. Kalau jaroh mah ke situ paling ya itu mah masalah itu bukan wajib karena itu sunnah lah gitu. Ya wajar-wajar aja kalau misalkan bakar kemenyan atau apalah wajar lah gitu kan. Itu mah suatu kewajaran lah gitu. Nah, itu kalau misalkan itu mah tetap di sini lah gitu. Ritual di sini tetap. Jadi yang betul itu ya sebelum datang ke sana harus adab dulu ya, datang dulu bertamu kepada Abah Wijaya sebagai juru kuncinya Ya. supaya datang ke sana itu tidak tersesat bahkan disesatkan seperti teman Bapak Wijaya waktu dulu. Ini kebetulan teman saya Kang Aang mau bertanya karena saking penasaran banget gitu. Gimana Kang Aang? Ya, Ya, boleh. Gini mungkin Bah, itu kan kalau dari cerita Abah sangat ngeri sekali ya. Mungkin Iya. orang tersebut bisa terperosok ke dalam lubang yang terbuka di batu lawang tersebut. Itu yang Abah tahu ceritanya bagaimana? Apakah misal ada yang narika? Apakah misal di dalam gua tersebut ada tiba-tiba ada uang atau emas? Nah, terus yang kedua, apakah tempat keramat ini bisa dibilang tempat untuk mendapatkan kekayaan atau wasilahnya untuk apa gitu? Nah ya memang satu kemungkinan ya beliau ceritanya dulu katanya itu kan Abah sudah bahas, sudah kasih tahu. Jadi dia begitu
yang namanya tuh batu lawang. Begitu batunya tuh terbuka, nah itu dia katanya tuh melihat harta itu kan. Melihat harta itu kan. Kayaknya mau diambil, ujug-ujug mau diambil gitu kan. Padahal kan jangan seperti itu kan. Harusnya tanya-tanya dulu, ada juru kuncinya kan. Harusnya gimana Pak ini? Itu saya melihat anu kan, harusnya gitu kan. Kita kira-kira ambil atau gimana? Harusnya kan gitu. Dia kan karena mungkin istilahnya dia serakah, melihat ya harta tersebut ya ujug-ujug dia Terjebak ya. masuk ke dalam situ. Ternyata itu ujian Nah, bagi itu. para berziarah dengan pada saat datang ingin hajat tertentu diuji dan kemudian malah tersesat bahkan hilang di telan bumi. Waduh, memang serem banget. Kalau boleh tahu, Bah, itu nama situs keramatnya apa, Bah? Itu namanya Sangyang Prabu Wijaya Kusuma, satu. Yang paling cikal, tiga kan. Terus yang kedua itu Raden, tapi pengen dibilang Nyimas itu kan. Raden, Nyimas, Cakradiningrat tuh yang di lereng Cakrabuana tuh. Yang kedua, yang ketiga yang bungsunya di itu Tutugan situ tuh di sebelah apa tuh samping itu kan ada itu bendungan kan. Iya. Ada bendungan tuh, ada bendungan Beber. Situlah kalau Sunda mah. Nah, itu di sebelah situnya ada keramat. Itu kan yang paling bungsu itu namanya Kasintudapa. Oh, jadi beda-beda tempat ya, Bah? Ya, Untuk lokasi yang Batu Lawang sendiri itu di situs keramat yang mana? di sini di atas, Oh, tepat iya. di atas. Kalau dari sini kira-kira 1 kilo lah kurang lebih. Berarti 1 kilo. teman-teman memang harus mendaki gunung dan masuk ke hutan lagi, Ya. sedangkan kita sudah masuk hutan gitu. Dan Ya. nantikan di video selanjutnya. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana lokasinya, tinggal teman-teman nonton di video selanjutnya. Ya. Dan Abah Wijaya, yang di atas itu berupa petilasankah atau makam keramatkah atau gua atau apa di atas sana tuh? Emang dulu beliau waktu masih eyang lah, masih pun eyang ataupun akil lah kalau Sunda lah gitu, nenek kakek lah, kakek dulu waktu dipegang sama kakek, waktu dijadikan juru kuncinya, emang silsilahnya dulu di situ lagi bertawajuh karena ya orang-orang dulu mah sepuh-sepuh dulu mah karena meninggalnya juga tidak seperti kita kan. Ya dimandiin, ya disolatkan, ya di itu kan Gofani ya. segala sesuatunya ya dikubur. Nah, itu katanya tuh ada silsilah atau ada saksi katanya tuh waktu dia bertawajuh langsung tenggelam ke tanah gitu kan. Oh, Langsung bles gitu. hilang di telan Nah, bumi. di situ langsung dikasih apa tuh Petilasan berarti ya. jahul itu kan ya. Oh, jahul. Ya, jahul. Langsung di situ dikasih jahul. Makanya- Karena ya dianggap meninggal di situlah karena dicari kemana tidak ada lah gitu. Jasadnya pun tidak ada ya. Tidak ada. Makanya dalam istilah bahasa Sunda itu ngahiang. Ya, Nah, Ya, jadi seperti itu. nama tempatnya itu Sangiang gitu ya. ya. Karena dibilangnya tuh Sang Hyang Wijaya Kusuma. Apakah itu kerajaan dari keturunan kerajaan apa, Bah? Itu sebetulnya tuh di atas kerajaan Pajajaran. Wow, di atas. Berarti lebih tua dari kerajaan Pajajaran. Gimana, Kang Didi mau ada yang Ya, ditanyakan? dan mungkin konon katanya juga tempat tersebut itu seperti batu yang berlempeng-lempeng katanya gue ya. Ya benar. Dan mungkin yang tadi yang disebutkan itu mendapatkan harta uang berapa karung tadi? 1 kamar. Uang bukan, itu yang tadi 1 karung ya bang? Ya. Uang yang 1 karung tersebut mungkin harta dari ya kerajaan tersebut kayaknya peninggalannya. Kayaknya ya. Kayaknya. Dan tadi pun yang disebutkan oleh Abah juga katanya masuk ke pintu gaib.
Mungkin memang kerajaan tersebut di situ masih ada, mungkin untuk orang-orang yang mempunyai mata batin mungkin bisa melihatnya ya. Kalau Iya, untuk emang kami tersendiri itu Polos ya. sangat polos, di luar nalar mungkin nggak bisa. Meskipun mata saya diganjel pakai korek juga nggak bakal bisa ngelihat. Hanya orang-orang terkhusus. iya. Dan untuk Abah tersendiri yang dulunya katanya sang kuncen dari lokasi tersebut itu pernah nggak melihat yaitu sebuah bangunan di area Iya, area emang. sekitar? Ya boro-boro yang namanya Abah gitu kan. Saudara Abah juga yang sempat tuh ngambil apa tuh bibit gula aren tuh. Sempat melihat di lokasi tersebut itu jalan yang megah gede lah. Jalan gede, terus apa tuh hot mix tuh jalannya bukan jalan tanah, bukan jalan batu kan, hot mix. Jalannya sudah Nah, hot mix. terus di situ banyak bangunan-bangunan ya, gedung-gedung yang mewah lah gitu. Terus di situnya kayaknya tuh ada istana gitu kan, kayak istana. Karena disebutkan istana tersebut karena tuh tiang-tiangnya di depan emas semua gitu kan. Emas semua. Tiangnya terbuat dari emas semua. Ya, dari emas semua. Kalau keratonnya itu terbuat dari apa itu, Pak? Nggak tahu, cuman ya dia mengatakan karena dia istilahnya mungkin lah sekejap itu kan, sekejap dia melihat di situ yang jelas banyak bangunan dan di sebelah situnya ada sepertinya gedung istana gitu kan. Karena ya itunya tiang-tiangnya terbuat dari emas itu. Itu masih saudara, masih keluarga Abah. Waduh, sangat disayangkan sekali kita nggak bisa mendatangi lokasi tersebut ya, karena hujan turun begitu lebat teman-teman, masya Allah. Mungkin nanti Cuma- di video selanjutnya. Nanti di video selanjutnya ya. Cuman tadi saya sudah dilihatkan oleh Pak Wijaya bahwasanya lokasi tersebut seperti ini. Wah, memang itu dari lempangan-lempengan tebingnya saja itu seperti bekas bangunan kerajaan. Coba kalau nggak hujan tadi kita bisa ke sana berarti ya, Bu ya. Ya bisa kalau Bisa nggak ada menyaksikan hujan. secara langsung lokasi tersebut, masya Allah. Bah, kalau berarti kalau ceritanya seperti itu emang cukup berbahaya sebetulnya ya. Iya. Apalagi orang polos, orang yang tidak tahu Iya. datang ke sana bisa tersesat karena Iya. dianggapnya itu daerah kerajaan jauh sebelum munculnya kerajaan Pajajaran. Jadi kalau selain daripada teman bapaknya itu, kalau sekarang datang ke sana, ada nggak Banyak emang. ada nggak ini, Bah, mohon maaf, ada nggak pantangan-pantangan saat kita sedang ada di lokasi situs keramat tersebut? Ada, emang ada. Ya pantangannya bukan apa-apa karena ya satu semacam ya jangan sampai istilahnya ya tadilah jangan sampai melanggar aturan lah gitu satu. Jangan sampai melanggar aturan yang disarankan oleh Abah atau misalkan ya saudara Abah yang jadi juru kunci lah sekarang lah gitu kan. Nah, itu jangan sampai dilanggar. Kalau misalkan di situ jangan kencing sembarangan di situ misalkan ya jangan gitu kan. Kalau misalkan ya jangan menyebut nama apalah gitu misalkan. Jangan lah gitu. Nah, itu pantangannya gitu kan gitu. Ya kalau kita bener mah sopan santun ya benar di situ niatnya dari rumah dari tempat ya niatnya istilahnya ke situ benar-benar yang mau jarah. Ya itu Insya Allah aman ya. insya Allah lah gitu. Berarti untuk pantangannya sendiri ya umum, Ya. harus menjaga adab seperti yang sudah diajarkan oleh guru dan orang tua kita. Nah, itu benar. Oke teman-teman, nampaknya untuk perbincangan kita dicukupkan sekian. Ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menjadi tuntunan bagi semua. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah dan dimudahkan segala urusan. Amin. Dan terima kasih juga kepada Abah Wijaya yang sudah berkenan memberikan informasi tentang tempat ziarah yang ada di wilayah ini.
Mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang melakukan pesugihan. Ya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.